Kurer mengandung arti lari, cepat, atau mewakili sesuatu yang berpindah. Sedangkan kurikulum diartikan sebagai suatu pedoman di dalam pendidikan. Relevansi keduanya dapat diamati pada perubahan di dalam kurikulum. Sebagaimana arti dari kurer, yakni berubah, kurikulum pun mengalami hal demikian. Bahwa kurikulum selalu berubah, menyesuaikan tuntutan zaman atau nilai di luar kurikulum. 1. Asas filosofis. Merujuk pada falsafah yang mendasari penyusunan suatu kurikulum. 2. Asas psikologis yang mengandung arti bahwa pengembangan kurikulum mempertimbangkan psikis pada pihak sasaran dari kurikulum. 3. Asas sosiologis adalah pertimbangan yang digunakan dengan memperhatikan keadaan di dalam masyarakat. Yang keempat, asas organisatoris adalah pemetaan materi di dalam kurikulum yang sesuai dengan proporsi jenjang. Secara umum, model pengembangan kurikulum atas bawah adalah model pengembangan kurikulum yang diinisiasi dari pejabat paling tinggi, lalu secara terstruktur dilaksanakan ke tingkat paling bawah. Salah satu faktor penyebab digantinya kurikulum 1964 menjadi kurikulum 1968 adalah salah satunya karena faktor politis. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada masa-masa itu adalah masa transisi dari pemerintahan Orde Lama menjadi pemerintahan Orde Baru. Kemudian kurikulum 1964 sebagai salah satu produk dari pemerintahan Orde Lama menerima citra dari pemerintahan Orde Baru sebagai suatu yang lama dan harus diganti. Oleh karena itu, hadirlah kurikulum 1968 untuk mengganti kurikulum 1964. Kurikulum 1975 adalah kurikulum yang mendasarkan diri pada tujuan agar pendidikan lebih berjalan dengan efisien dan efektif. Dengan metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Kurikulum tahun 1984 adalah kurikulum yang banyak terpengaruh oleh aliran humanistik, yang hal ini juga berarti mempengaruhi karakteristik daripada kurikulum ini. Adapun beberapa ciri-ciri khasnya dari kurikulum 1984 adalah: 1. Sudah diberlakukannya CBSA atau cara belajar siswa aktif, yang berarti bahwa pembelajaran sudah berfokus pada peserta didik. Kemudian sudah diberlakukannya atau dilaksanakannya pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSBB. Kemudian materi pelajaran yang dipakai adalah menggunakan pendekatan spiral, yang berarti bahwa semakin tinggi jenjang peserta didik maka semakin banyak pelajaran yang dibebankan kepada peserta didik tersebut. Secara umum, muatan lokal adalah seperangkat rencana yang di dalamnya melingkupi isi, tujuan, bahan pembelajaran yang dibuat oleh satuan pendidikan berdasarkan potensi keanekaragaman wilayah, maksud saya keanekaragaman daerah, karakteristik daerah, potensi daerah, nilai-nilai yang ada di daerah, yang kemudian itu dipergunakan untuk pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tahap 1, yaitu studi kelayakan dan kebutuhan. Pada tahap ini, pengembang kurikulum melakukan kegiatan analisis kebutuhan dan merumuskan dasar-dasar pertimbangan terhadap kurikulum. Tahap 2, yaitu penyusunan konsep. Pada penyusunan konsep ini berarti bahwa pengembang kurikulum merumuskan kemampuan, selanjutnya merumuskan tujuan, isi, strategi, kemudian pembelajaran sesuai dengan pola kurikulum sistemik. Kemudian tahap 3 yaitu pengembangan rencana atau melaksanakan kurikulum. Penyusunan rencana ini mencakup penyusunan silabus, pengembangan bahan pelajaran, dan sumber-sumber material lainnya. Kemudian tahap 4, pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan. Pengujian kurikulum di lapangan bertujuan untuk mengetahui tingkat keandalan daripada kurikulum tersebut, kemungkinan pelaksanaan dan keberhasilan dari kurikulum, dan juga masalah-masalah yang ditemui ketika pelaksanaan kurikulum ini dilakukan di lapangan. Kemudian tahap kelima yaitu pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh ditujukan untuk mengetahui keberhasilan dari kurikulum tersebut.
Kemudian tahap 6 yaitu pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum. Tahap 7 yaitu melaksanakan perbaikan dan penyesuaian. Pada tahap ini berarti juga tahap evaluasi setelah beberapa tahap sebelum tahap ketujuh ini dilakukan. Hal ini bertujuan atau diperlukan untuk melakukan penyesuaian kurikulum dengan keadaan yang sudah ditemui di lapangan. Adiwiyata adalah kurikulum yang berbasis program yang berisi wadah yang baik dan ideal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dalam cita-cita pembangunan berkelanjutan.